Apakah Anda tahu bahwa beberapa buah yang Anda makan setiap hari bisa diam-diam merusak kesehatan Anda? Seorang pria berusia 72 tahun di Florida baru-baru ini mengalami kebingungan dan pusing yang parah, disebabkan oleh buah yang telah dia makan selama bertahun-tahun tanpa berpikir dua kali. Baru setelah keluarganya membawanya ke rumah sakit, dokter menemukan penyebabnya, buah umum yang sering dikonsumsi oleh banyak lansia. Kenyataannya adalah, buah-buah tertentu yang kita anggap sehat bisa membahayakan kesejahteraan kita dengan serius, terutama seiring bertambahnya usia. Dalam video ini, kami akan mengungkapkan 7 buah yang harus dihindari oleh lansia dan memberikan alternatif yang aman dan lezat yang bisa Anda nikmati tanpa khawatir. Terus tonton. Anda mungkin akan terkejut dengan apa yang Anda pelajari. Jika Anda belum berlangganan, berlanggananlah dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video apapun. Salah satu contoh mengejutkan tentang bagaimana makanan sehari-hari dapat berdampak negatif pada orang dewasa yang lebih tua datang dari seorang pria berusia 72 tahun yang mengalami kebingungan dan pusing setelah makan buah tertentu yang sudah dia konsumsi secara teratur selama bertahun-tahun. Tanpa disadari olehnya, buah yang tampaknya tidak berbahaya ini adalah sumber masalah kesehatannya. Pengalaman ini tidaklah unik. Banyak lansia yang tanpa sengaja mengonsumsi buah-buahan yang bisa membahayakan kesejahteraan mereka. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita menjadi lebih sensitif terhadap makanan yang kita makan, dan bahkan buah yang sederhana sekalipun bisa memiliki efek signifikan terhadap kesehatan kita. Hal ini terutama berlaku bagi mereka yang memiliki kondisi kesehatan mendasar atau yang mengonsumsi obat-obatan yang berinteraksi dengan makanan tertentu. Buah-buahan, yang sering dianggap sebagai pilihan camilan sehat, bisa menyimpan bahaya tersembunyi jika dikonsumsi secara berlebihan atau jika tidak sesuai dengan kebutuhan kesehatan kita. Penting untuk menyadari 7 buah yang harus dihindari oleh orang dewasa yang lebih tua. Buah-buahan ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, mulai dari lonjakan gula darah hingga gangguan pencernaan. Sebagai contoh, buah yang tinggi fruktosa, seperti beberapa buah tropis, bisa sulit dicerna bagi mereka yang memiliki perut sensitif atau kondisi seperti IBS. Demikian pula, beberapa buah dapat mengganggu pengobatan, menyebabkan reaksi yang merugikan atau bahkan mengurangi efektivitasnya. Tapi jangan khawatir, hanya karena beberapa buah harus dibatasi bukan berarti Anda harus mengorbankan rasa dan gizi. Ada banyak alternatif sehat yang bisa Anda masukkan ke dalam diet Anda untuk tetap merasa yang terbaik. Buah-buahan rendah gula seperti beri, apel, dan pir dapat memberikan rasa manis yang Anda inginkan tanpa risiko kesehatan. Sayuran berdaun hijau, buah jeruk, dan bahkan beberapa jenis sayuran akar dapat menawarkan banyak nutrisi sambil mendukung fungsi tubuh Anda secara alami. Dengan membuat pilihan yang tepat, Anda bisa tetap sehat dan bugar seiring bertambahnya usia. 1. Belimbing. Bahaya tersembunyi bagi lansia. Belimbing, yang sering dianggap sebagai buah tropis yang menyenangkan, mungkin tampak seperti buah yang tidak berbahaya, tetapi dapat menimbulkan risiko kesehatan yang signifikan, terutama bagi lansia, terutama mereka yang memiliki masalah ginjal. Bahaya terletak pada neurotosin yang disebut karboksin, yang terdapat dalam buah tersebut. Bagi individu sehat dengan fungsi ginjal yang normal, racun ini disaring tanpa menyebabkan kerusakan. Namun, 1 dari 3 lansia menderita penurunan fungsi ginjal tanpa menyadarinya. Ketika individu ini mengonsumsi belimbing, racun karboksin dapat terakumulasi dalam aliran darah mereka, menyebabkan efek neurologis yang parah. Gejala seperti pusing, kebingungan, muntah, kejang, dan bahkan koma bisa terjadi akibat penumpukan neurotosin ini, yang menjadikannya sangat berbahaya bagi mereka yang memiliki gangguan ginjal. Ambil contoh Joko, seorang pria berusia 72 tahun dari Jakarta. Dia pikir dia sedang membuat keputusan yang sehat dengan menambahkan belimbing ke dalam smoothie paginya. Namun, dalam beberapa hari, dia mulai merasakan gejala yang mengganggu, lupa ingatan, pusing, dan kelelahan yang luar biasa. Awalnya, dia menganggap ini sebagai tanda-tanda penuaan yang normal, tetapi kondisinya semakin buruk ketika dia jatuh pingsan di rumah. Keluarganya segera membawanya ke rumah sakit, di mana dokter menemukan bahwa kondisi ginjalnya yang tidak terdiagnosis telah menyebabkan efek neurotoksik dari belimbing. Racun buah tersebut telah sangat mempengaruhi kesehatannya dengan cara yang bisa berakibat fatal. Yayasan Ginjal Nasional telah mengeluarkan peringatan tegas bahwa bagi lansia dengan gangguan ginjal, bahkan 1 belimbing pun bisa menyebabkan kerusakan neurologis yang serius. Sayangnya,
Banyak lansia yang tidak menyadari bahwa mereka memiliki masalah ginjal hingga kerusakannya sudah terjadi. Tanda-tanda umum seperti kelelahan, pergelangan kaki bengkak, atau perubahan dalam buang air kecil bisa menjadi tanda masalah ginjal yang memerlukan perhatian. Untuk menghindari risiko yang terkait dengan belimbing, pertimbangkan untuk menggantinya dengan alternatif yang lebih sehat. Pir Asia, yang menawarkan tekstur renyah dan rasa manis yang mirip, adalah pilihan yang sangat baik. Buah naga adalah pilihan lain yang luar biasa yang memberikan rasa eksotis tanpa efek samping berbahaya. Kedua alternatif ini banyak tersedia dan jauh lebih aman bagi lansia, memastikan Anda masih bisa menikmati buah-buahan yang lezat tanpa mengorbankan kesehatan Anda. 2. Anggur. Perangkap gula darah tersembunyi dan bahaya tersedak. Anggur sering dianggap sebagai pilihan camilan cepat dan sehat, terkenal karena rasa manis alami, kesegarannya, dan kemudahannya. Namun, bagi lansia, terutama mereka yang mengelola diabetes atau pradiabetes, anggur bisa menjadi berbahaya. Mengandung gula alami, hanya 1 cangkir anggur mengandung gula sebanyak 4 kubus gula. Indeks glikemik yang tinggi pada anggur berarti mengonsumsinya dapat menyebabkan lonjakan gula darah yang cepat, yang pada gilirannya dapat menyebabkan kelelahan, pusing, dan komplikasi jangka panjang seperti kerusakan saraf dan masalah penglihatan. Sari, seorang wanita berusia 68 tahun dari Jakarta, percaya bahwa dia sedang membuat keputusan yang lebih sehat saat dia mengganti kue sore dengan mangkuk anggur. Dia mengira buah manis rendah kalori ini adalah alternatif sempurna. Namun, dalam beberapa minggu, kadar gula darah Sari menjadi tidak stabil, mempengaruhi energi, suasana hati, dan bahkan penglihatannya. Dia tidak tahu bahwa buah yang tampak tidak berbahaya ini bisa memiliki dampak begitu kuat pada kesehatannya. Ini adalah pengingat yang jelas betapa pentingnya bagi lansia, terutama mereka yang memiliki diabetes, untuk dengan hati-hati memantau asupan gula mereka, bahkan dari buah yang sering dianggap sehat. Namun, gula bukan satu-satunya masalah dengan anggur. Anggur juga berisiko menyebabkan tersedak serius bagi lansia. Seiring bertambahnya usia, refleks menelan kita secara alami melambat, membuatnya lebih sulit untuk makan makanan tertentu dengan aman. Anggur, dengan permukaannya yang licin dan halus, dapat dengan mudah tersangkut di tenggorokan jika dimakan utuh, menyebabkan tersedak. Dewan Keselamatan Nasional melaporkan peningkatan 30% yang mengkhawatirkan dalam insiden tersedak yang melibatkan anggur di kalangan lansia dalam 5 tahun terakhir, semakin menekankan perlunya kewaspadaan. Sebagai alternatif yang lebih sehat, pertimbangkan beri segar seperti blueberry atau raspberry, yang lebih rendah gula dan penuh dengan antioksidan yang mendukung kesehatan otak. Potongan melon juga merupakan pilihan yang sangat baik, manis, menyegarkan, dan menawarkan kontrol porsi yang lebih baik. Jika Anda masih ingin anggur, selalu potong menjadi 4 bagian untuk mengurangi risiko tersedak, dan batasi diri Anda untuk tidak lebih dari 6 potong sekali makan. Dengan melakukan pertukaran sederhana ini, Anda bisa menikmati camilan yang sehat, aman, dan lezat tanpa mengorbankan kesehatan Anda. 3. Jeruk, pemicu refluks asam. Jeruk sering dipuji sebagai makanan super, kaya vitamin C dan antioksidan, yang menjadikannya buah yang ideal untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Namun, bagi orang dewasa yang lebih tua, terutama mereka yang mengalami refluks asam, interaksi obat, dan sensitivitas gigi, jeruk dapat menimbulkan risiko yang tak terduga. Salah satu masalah utama terletak pada keasaman tinggi jeruk. Seiring bertambahnya usia, otot yang mencegah asam lambung naik ke esofagus melemah, yang menyebabkan refluks asam dan rasa panas di dada. Studi menunjukkan bahwa lebih dari 60% orang dewasa di atas usia 60 mengalami refluks asam, dan buah jeruk seperti jeruk adalah salah satu pemicu paling umum untuk kondisi ini. Ambil contoh Nining, seorang wanita berusia 73 tahun dari Bali. Setiap pagi, dia akan meminum segelas jus jeruk segar. Percaya bahwa itu adalah kebiasaan sehat yang memperkuat sistem kekebalannya. Namun, dia mulai terbangun di tengah malam, berjuang dengan rasa panas yang hebat yang membuatnya tidak bisa tidur. Setelah menghilangkan jeruk dari dietnya, dia akhirnya bisa tidur nyenyak lagi, menunjukkan betapa kuat dan bermasalahnya keasaman jeruk bagi orang dewasa yang lebih tua. Selain refluks asam, jeruk juga dapat mengganggu banyak obat yang umum dikonsumsi oleh lansia. Lebih dari 50 obat, termasuk pil tekanan darah, obat penurun kolesterol, dan antidepresan, dapat terpengaruh negatif oleh konsumsi jeruk atau jus jeruk. Memakannya dalam waktu 2 jam setelah mengonsumsi obat-obatan ini dapat mengurangi efektivitasnya,
yang berisiko membahayakan kesehatan Anda. Selain itu, keasaman pada jeruk dapat merusak email gigi, yang secara alami menipis seiring usia, menyebabkan sensitivitas gigi, kerusakan, dan erosi email seiring waktu. Syukurlah, ada alternatif sehat selain jeruk untuk mendapatkan asupan vitamin C harian Anda. Paprika merah, misalnya, mengandung lebih banyak vitamin C daripada jeruk dan jauh lebih rendah keasamannya. Kiwi adalah pilihan hebat lainnya, kaya nutrisi dan lembut untuk perut, menjadikannya pilihan yang baik bagi mereka yang memiliki pencernaan sensitif. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran ini berguna, harap beri komentar 1 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda masih bersama saya. 4. Alpukat, bom lemak yang tersembunyi. Alpukat sering dianggap sebagai superfood karena lemak sehatnya yang baik untuk jantung dan kandungan nutrisinya yang padat. Namun, bagi para lansia, mengonsumsi terlalu banyak alpukat dapat menimbulkan tantangan. Meskipun alpukat kaya akan lemak tak jenuh tunggal yang sehat, alpukat juga sangat padat kalori. Satu buah alpukat ukuran sedang mengandung sekitar 240 kalori, hampir setara dengan satu porsi makan penuh bagi beberapa orang tua. Seiring bertambahnya usia, metabolisme kita secara alami melambat, dan kita membutuhkan kalori yang lebih sedikit untuk mempertahankan berat badan yang sehat. Makan alpukat secara teratur tanpa menyesuaikan porsi dapat menyebabkan kenaikan berat badan secara perlahan, yang pada gilirannya memberi tekanan tambahan pada sendi, jantung, dan mobilitas secara keseluruhan. Ambil contoh Budi, seorang pria berusia 75 tahun dari Jakarta. Ia mulai makan roti panggang alpukat setiap pagi, menganggapnya sebagai pilihan sarapan sehat yang akan memberinya energi. Namun, setelah 3 bulan, Budi menyadari bahwa ia telah menambah 5 kilogram, yang memperburuk rasa sakit pada sendinya dan membuat aktivitas sehari-hari lebih sulit. Pengalamannya menyoroti betapa mudahnya untuk mengabaikan kandungan kalori dari beberapa makanan, bahkan yang sehat seperti alpukat. Selain masalah berat badan, alpukat juga dapat mengganggu beberapa obat umum yang sering dikonsumsi oleh para lansia, termasuk obat pengencer darah, obat tekanan darah, dan bahkan antidepresan. Kandungan vitamin K yang tinggi dalam alpukat dapat mengurangi efektivitas obat pengencer darah, meningkatkan risiko pembekuan darah yang berbahaya. Selain itu, alpukat dapat menyebabkan reaksi alergi pada beberapa lansia yang sensitif terhadap lateks, karena alpukat mengandung protein yang mirip dengan lateks, yang dapat memicu reaksi alergi pada individu-individu ini. Untuk para lansia yang menyukai rasa dan tekstur alpukat namun ingin menghindari risiko, ada alternatif sehat. Minyak zaitun atau porsi kecil kacang-kacangan seperti kenari dan almond menyediakan lemak sehat untuk jantung dan nutrisi serupa tanpa potensi interaksi dengan obat. Jika Anda masih menyukai alpukat, pertimbangkan untuk membatasi konsumsi hanya 1/4 buah alpukat per hari untuk menikmati manfaatnya tanpa berlebihan. Dengan cara ini, Anda masih dapat menikmati kebaikan alpukat sambil mengelola asupan kalori keseluruhan dan menjaga kesehatan Anda. 5. Semangka, pengganggu keseimbangan cairan. Semangka sering dianggap sebagai camilan musim panas yang sempurna, menyegarkan, dan manis secara alami. Namun, bagi lansia, buah yang tampaknya tidak berbahaya ini dapat menimbulkan risiko yang tidak terduga, terutama bagi mereka yang menderita penyakit jantung, masalah ginjal, atau diabetes. Meskipun semangka lebih dari 90% terdiri dari air, semangka juga memiliki indeks glikemik yang surprisingly tinggi, yang berarti dapat meningkatkan kadar gula darah dengan cepat, sama seperti minuman soda manis. 2 cangkir semangka dapat memengaruhi kadar gula darah dengan cara yang sama seperti 1 kaleng soda, menjadikannya pilihan berisiko bagi lansia yang menderita diabetes atau resistensi insulin. Ambil contoh Siti, seorang wanita berusia 78 tahun dari Yogyakarta. Dia mengira dia membuat pilihan yang sehat dengan makan semangka setiap hari untuk tetap terhidrasi selama bulan-bulan musim panas yang panas. Namun, dalam beberapa hari saja, Siti mulai merasakan pembengkakan yang tidak biasa di kakinya dan sesak napas. Ia segera dibawa ke rumah sakit, di mana dokter menemukan bahwa tubuhnya menahan terlalu banyak cairan, memberikan tekanan pada jantungnya dan membuatnya semakin sulit untuk berfungsi dengan baik. Situasi ini menyoroti bagaimana semangka, meskipun terlihat sehat, dapat memiliki konsekuensi negatif bagi lansia dengan kondisi tertentu, terutama jika dikonsumsi secara berlebihan. Bagi lansia dengan penyakit ginjal, kandungan kalium yang tinggi dalam semangka juga bisa menjadi masalah. Ginjal yang menua mungkin kesulitan untuk memproses kalium dengan efisien, yang dapat menyebabkan irama jantung yang tidak teratur,
kelemahan otot, dan dalam kasus yang parah, gagal jantung. Hal ini membuat penting bagi mereka yang memiliki masalah ginjal untuk berhati-hati dalam mengonsumsi makanan yang kaya kalium seperti semangka. Alternatif sehat dapat menyediakan hidrasi dan rasa manis tanpa risiko. Misalnya, irisan mentimun yang direndam dalam air adalah pilihan yang sangat baik. Secara alami menghidrasi tanpa menyebabkan lonjakan gula. Beri beku adalah pilihan lain yang sangat baik. Memberikan rasa manis alami sambil membantu mengatur kadar gula darah. Alternatif ini dapat membuat lansia tetap segar dan sehat tanpa komplikasi yang terkait dengan semangka. 6. Pepaya. Tantangan untuk sistem pencernaan. Pepaya sering direkomendasikan karena manfaat pencernaannya, berkat kandungan papain, enzim alami yang membantu memecah protein. Namun, untuk lansia, mengonsumsi pepaya dapat menimbulkan risiko kesehatan yang tidak terduga, terutama dalam interaksi obat dan reaksi alergi. Salah satu kekhawatiran terbesar adalah bagaimana pepaya dapat mengganggu obat-obatan yang umum digunakan. Penelitian menunjukkan bahwa pepaya dapat memengaruhi obat pengencer darah, obat diabetes, dan bahkan beberapa antibiotik. Selain itu, bagi lansia dengan perut sensitif, pepaya dapat memperburuk gejala refluks asam, menjadikannya pilihan yang kurang ideal untuk sebagian individu. Ambil contoh Yumi, seorang wanita berusia 71 tahun dari Tokyo. Dia mulai makan pepaya setiap hari, percaya bahwa itu akan membantu meningkatkan pencernaannya. Namun, dalam beberapa minggu, Yumi menyadari bahwa obat tekanan darahnya menjadi kurang efektif, dan kadar gula darahnya lebih sulit dikendalikan. Khawatir, dia berkonsultasi dengan dokternya, yang memberitahunya bahwa pepaya mengganggu obat-obatannya, membuat tubuhnya lebih sulit mengatur fungsi-fungsi penting seperti tekanan darah dan gula darah. Pengalaman Yumi menyoroti bagaimana buah yang tampaknya tidak berbahaya bisa memiliki dampak besar pada efektivitas obat, terutama bagi lansia dengan kondisi kronis. Untungnya, ada beberapa alternatif sehat yang dapat mendukung pencernaan tanpa risiko yang terkait dengan pepaya. Makanan kaya probiotik, seperti yogurt polos atau sayuran fermentasi, adalah pilihan yang sangat baik untuk meningkatkan kesehatan usus tanpa mengganggu obat-obatan. Makanan ini membantu menjaga keseimbangan mikrobioma usus, yang sangat penting untuk pencernaan. Teh jahe juga pilihan fantastis. Ia lembut di perut, secara alami mengurangi kembung dan mual, dan dapat memberikan kelegaan menenangkan tanpa komplikasi pepaya. Dengan memasukkan alternatif ini dalam pola makan mereka, lansia dapat mendukung kesehatan pencernaan mereka tanpa efek samping yang tidak diinginkan dari pepaya. 7. Pisang. Risiko overload kalium. Pisang sering dirayakan karena rasa manis alami dan kandungan kalium yang tinggi, menjadikannya pilihan populer untuk camilan cepat dan sehat. Namun, bagi lansia, mengonsumsi terlalu banyak pisang bisa menjadi berisiko. Seiring bertambahnya usia, fungsi ginjal kita cenderung menjadi kurang efisien dalam mengatur kadar kalium. Sekitar 40% orang dewasa di atas usia 65 tahun memiliki fungsi ginjal yang berkurang, seringkali tanpa menyadarinya. Ketika ginjal tidak mampu mengeluarkan kalium berlebih dari tubuh, hal ini dapat menyebabkan hiperkalemia, suatu kondisi berbahaya yang menyebabkan detak jantung tidak teratur, kelemahan otot, dan dalam kasus yang parah, serangan jantung mendadak. Ambil contoh Hiroshi, seorang pria berusia 74 tahun dari Osaka. Selama bertahun-tahun, dia makan 2 pisang sehari, mengira itu adalah sumber energi yang sehat. Namun, suatu pagi, Hiroshi tiba-tiba merasa pusing, lemas, dan merasakan detak jantung yang cepat. Khawatir, dia pergi ke rumah sakit dan mengetahui bahwa kadar kaliumnya sangat tinggi. Ini membuatnya berisiko mengalami masalah jantung serius, menunjukkan betapa pentingnya untuk memantau asupan kalium, terutama bagi lansia dengan fungsi ginjal yang berkurang. Untungnya, ada alternatif yang lebih sehat daripada pisang yang masih dapat memberikan energi tanpa risiko kadar kalium yang tinggi. Buah beri seperti stroberi dan blueberry adalah pilihan yang sangat baik. Mereka kaya akan vitamin, antioksidan, dan serat, namun jauh lebih rendah kalium. Kentang manis panggang adalah pilihan hebat lainnya. Mereka memberikan karbohidrat yang dilepaskan perlahan dan serat, yang dapat membantu menstabilkan kadar gula darah tanpa masalah kalium yang terkait dengan pisang. Dengan memilih alternatif ini, lansia dapat menikmati makanan kaya nutrisi yang mendukung kesehatan keseluruhan mereka tanpa potensi bahaya dari kalium berlebih. Seperti yang kita lihat hari ini, beberapa makanan yang paling sehat dapat menimbulkan tantangan tak terduga, terutama seiring bertambahnya usia. Dari risiko jeruk,
alpukat, dan semangka hingga potensi bahaya pepaya, pisang, dan camilan lain yang tampaknya tidak berbahaya. Sangat penting untuk memperhatikan bagaimana tubuh kita bereaksi terhadap makanan yang kita konsumsi. Jadi, apa yang telah Anda pelajari sejauh ini? Adakah makanan atau tips kesehatan yang belum pernah Anda pertimbangkan sebelumnya? Bagikan satu hal yang telah Anda pelajari dan rencanakan untuk diterapkan dalam rutinitas harian Anda di bawah video ini. Saya ingin mendengar pendapat Anda. Jika Anda suka video ini, harap tinggalkan komentar di bawah, dan jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan saluran YouTube kami untuk lebih banyak konten berguna tentang menjalani kehidupan yang paling sehat dan memuaskan. Terima kasih telah menonton.